saya. Saya bilang, kamu udah pikirin matang-matang atau bagaimana? Karena kan anak muda kadang-kadang tuh datang minta izin, hanya yang saya khawatirkan cuman emosi sesaat kan. Mungkin lebih nunjukin sikapnya dia ke keluarga Thalita kali ya. Dia lebih ngasih lihat kalau dia tuh cowok yang cocok buat Thalita, yang bisa jadi pendampingnya Thalita ya. Dia dengan dia sering main ke rumah Thalita, terus dia sering ikut acaranya Thalita, maksudnya acara keluarga ya, setiap ada pertemuan keluarga gitu atau makan malam dia suka diajak, sambil meyakinkannya juga biar keluarga tahu, oh ini loh calon suaminya Thalita gitu loh. Saya bilang pikirin dulu lah matang-matang, waktu masih cukup panjang. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar serembu. Dennis tuh orang yang cemburuan banget dan agak-agak posesif bisa dibilang gitu. Kemana-mana kalau Thalita pergi, foto kamu lagi di mana gitu, lagi sama siapa, lagi ngapain. Thalita tuh waktu pakai rok juga nggak boleh sama dia, takut karena Thalita kan orangnya kan yang kayak laki, agak-agak tomboy gitu, jadi nggak boleh gitu sama Dennis. Jangan pakai rok pendek-pendek, kamu tuh duduknya begini, ntar dilihat orang begini, aku nggak mau. Dia melengkapi sih gitu, melengkapi apa yang aku tidak punya gitu, apa yang tidak ada di dalam diri aku itu ada di dia gitu, ngerasa lengkap gitu, karena dia tuh sisi-sisi yang aku nggak punya. Contohnya misalnya kayak aku nih orang yang kadang suka nggak fokus, dia bisa ngelit gitu, dia bisa ngelit aku untuk how to make a decision. Dia wise man gitu. Ya dia inilah apa wanita yang baik lah, wanita yang baik dan pintar, biarpun bawel ya. Nggak apa-apa kalau cewek nggak bawel itu aneh, ntar aku cowok lagi, kamu nggak tahu kan. Kalau bisa digembok, yang bisa gembok mulut gitu, atau nggak gembok mulut buat inilah. Enggak, soalnya kita emang perempuan biasa kayak gitu, kalau kamu kan cowok demi kebaikan, flat, demi kebaikan. Aku tuh ketemu dia ya bisa sabar ya, mungkin karena kebawelannya itu kita bisa sabar gitu kan. Terus juga pelajaran hidup ya. Iya, pelajaran hidup. Sabar ya. Jadi banyak sabar, lebih wise juga, lebih bijaksana juga, lebih dewasa juga menghadapi satu hal atau satu perdebatan sama manusia bawel sebelah saya. Habis itu ya semuanya menjadikan sesuatu yang lebih baik, dan saya merasakan itu ya akhirnya ya bisa memutuskan kalau dia memang wanita yang tepat dan yang baik. Ya kayak yang aku bilang tadi lah, nggak di depan umum tuh kita jarang kayak gelandet-gelandetan gitu loh. Serapet-rapetnya gitu, kayak ngerasa ini kayak kursi kan besar ya gitu, ngapain gue harus gini gitu. Saya punya pelet kenceng, jadi ya Enggak, aku sampai akhirnya mau maksudnya berani mengambil langkah sama dia gitu ya. Sebenarnya karena aku ngeliat dia gentleman aja sih, dia berani ngomong ke papiku, biasa aja lo bro, cuman buat kebutuhan lovebirds loh. Traktir abis ini ya, makasih. Ya jadi dia berani ngelamar aku di luar sepengetahuan aku. Jadi dia lunch gitu atau dinner sih kamu ya, pokoknya dia pergi berdua doang sama papiku gitu. Jadi dengan mau berbicara serius, intinya mau ngelamar aku gitu. Cuman ternyata dia tidak mendapatkan lampu hijau gitu. Jadi dia nggak diterima. Dia coba untuk kasih lihat ke papiku syarat-syarat, ibaratnya apa sih yang papiku minta nih. Mengulur waktu, mencoba lebih dekat, lebih dalam lagi. Terus ada beberapa kepentingan dia yang papiku pengen lihat juga gitu. Semuanya, pekerjaan, segala faktor, sampai akhirnya semua itu sama dia buktiin gitu. Kalau di checklist tuh semuanya full check gitu. Oke, cring, dapat lampu hijau gitu. Sakitnya tuh di sini, tau gak sih? bukan sakitnya di sini. Itu ya nggak masalah, justru bagus karena
penolakan itu penuh dengan reason. Penolakan itu satu bilang belum bisa karena kamu belum mengenal sosok Thalita gimana. Ini ujiannya gitu. Ini ujiannya. Ini dibuktikan dulu ke orang tuanya. Itu ya, mau uan ya. Iya. Ujiannya begini gitu loh. Lo tahan dan sanggup gak menghadapi karakter seperti ini? Sebetulnya kan begitu aja kan. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu, kita bisa solve problemnya apa segala macam ya bisa jalan dengan lancar. Yang berani mengambil keputusan kayak kita gini nggak banyak. Karena kita menikah memang di usia kita yang masih muda, hampir 3 tahun yang lalu. Itu sebenarnya bekal dari orang tua saya. Kenapa dia tidak langsung dikasih ACC pada saat itu gitu. Jadi bagaimana lo mau menjalani hidup ke depan lo berdua ini gitu. Oke, dikasihlah kesempatan waktu untuk kita membenahi beberapa persiapan kita menuju ke situ. Gue udah bilang dari pertama, lo harus ACC. Gue bukan ibu rumah tangga suka masak. Sayang nih tehnya nih, urus aja bayar pembantu. Bukan, aku bukan tipe seperti itu. Karena aku emang orang yang bekerja gitu. Dari jauh sebelum kenal sama dia aku sudah bekerja. Wanita karir. Jadi aku disuruh berkarir menjadi wanita rumah tangga gitu nggak bisa gitu. Tapi aku berusaha dong gitu sebagai seorang istri atau seorang ibu ya berusaha. Ya dia kebutuhannya ini apa? Aku berusaha untuk menyempurnakannya di rumah atau dia menyediakannya di rumah. Ya karena kan dia yang keluar rumah, dia yang kerja gitu. Jadi aku mencoba belajar di situ memang. Jadi kalau misalnya ini ya bareng-bareng gitu sama-sama. Ya itu dia gitu. Makanya yang saya bilang tetap sabar ya kan menghadapi begitu. Tapi ya bagusnya karena kita sabar dia jadi disayang Tuhan. Dia jadi bisa ngeliatin gitu kan. Wah. Tapi aku masak sahur loh lumayan baru mau ngomong dipotong. Kan sabar. Kuncinya sabar. Nah, ini mungkin mengingatkan, ini kan disuruh bawa nih ya ceritanya. Ini barang jalan dia. Yang kayaknya sekarang masuk dibahas sebelah aja. Nah, ini dulu tuh aku sempat jadi pemasok jeans. Jadi kalau dulu tuh ini spesial karena dulu di Indonesia dikit dan harganya mahal gitu kan. Satu jeans tuh bisa 2,5 juta, 3 juta. Jadi kebetulan kita coba tawarin ke dia. Saya coba tawarin ke dia. Lo mau nggak? Nih jeans, ini di bar. Mulai dari sini nih berawal nih. Jadi ukuran dia tuh ternyata lebih kecil lagi dari ukuran standar. Dia mintanya lebih kecil gitu loh. Jadi misalnya kalau nggak salah ukuran standar paling kecil 27, dia minta 26. Bayangin dia masih kurus, masih kecil. Enggak, ukuran standar 26, aku minta 25 nih. 25. Berarti ukuran 25. Inilah ukurannya. Kecil banget. Jadi zaman berarti itu 3 tahun yang lalu ya, badan gue segini nih, Mbak. Ini kalau mau masuk ini pakai dulu minyak oli dulu. Baru dimasukin ke kaki. Pakai minyak oli juga masih seret, Nggak bro. bisa, Nggak bisa. Kecil banget. Oh dia Sama sih, cemburu sama. Enggak gini yang tepatnya gini nih ya. Berawal dari dia dan berakhir di saya. Jadi begitu dia cemburuan, aku tuh rasanya kayak ini apaan sih laki gitu. Biasa aja deh gitu. Pertamanya kayak gitu-gitu. Dia cemburuannya luar biasa. Sampai akhirnya gerah dong kita perempuan gitu. Kalau aku nggak cemburuan. Cuma dia satu orang di dunia yang bilang saya cemburuan tuh cuma dia. Sementara dia keras banget. Balik lagi kuncinya sabar. Dia Scorpio. Ini nggak ada hubungannya sama sabar. Oh nggak ada. Nggak ada. Kita lagi ngomongin kuncinya Anda. Ini Anda cemburu, nggak ada hubungannya. Saya yang sudah sabar sekali. Udah habis itu sampai akhirnya aku terbiasa digituin sama dia. Aku begitu balik ke dia. Dia bilang aku nggak boleh salaman dengan sembarang orang. Oke, so do you. Gitu, lo nggak boleh lo salaman sembarangan sama orang. Dia apa urusannya salam laki gue di ruangan make upnya nih, di ruangan make up inilah lebih kita bawain acara musik, pembawa apa namanya tuh bintang tamunya banyak ya kan. Kita disuruh di tenda MC doang, nggak boleh kemana-mana. Beneran nih. Iya bener. Sebetulnya dia lebih ini karena aku bilang tadi dia kan orangnya pecicilan. Jadi memang aku nggak boleh kemana-mana, diremin kayak telur. Iya betul.
supaya kamunya juga orang nggak salah tangkep. Iya, tapi nggak lebay, itu kamu. lebay. Itu sebetulnya bukan cemburu sih. Ya, cewek kadang gitu ya. Cewek kadang gitu kalau kita cemburu, orang lain. dia bilang begitu. Tapi kalau kita nggak cemburu, disangka ini orang nggak sayang apa sama gua. Iya, tapi bagus digituin. Berarti kan kita cemburu senang, kita jadi sayang. nggak Ya. apa-apa. Cuman sayang dalam arti kita itu kan sekalian untuk merubah situasi juga supaya nggak dipandang orang yang itu ngeles, macam-macam, ya kan? ngapens, Bener. Itu Saya orangnya the pencemburu. point. Saya orangnya santai. Enggak. Anda ya udah tetap dengan sabar Anda aja, but you are cemburuan men. Ganti pertanyaan deh, Mbak. Tapi gini, karena aku orangnya tuh nggak yang model flashbackan ke belakang. Terus aku nggak modelnya tuh nggak ngodak-ngadik dia dengan kehidupan masa lalu. Nggak peduli gue, itu kan hidup lo dulu. Gitu, gue nggak kenal lo di saat itu, kok gue kenal lo sendiri. Kita kayak gitu, berkomitmennya. Ya walaupun dia dengan kebiasaannya dia yang beda, dia sih ngecek ini itu segala, tapi nggak apa-apa. Biar dia make sure, biar dia yakin. Di saat dia udah yakin, sekarang kita start di sini. Kita kan ke depan, nggak ke belakang gitu.